Begini ceritanya. Tuhan, yang Maha Tinggi dan Pencipta segalanya, mulai dari bintang-bintang hingga galaksi yang tak terhitung jumlahnya, ternyata punya perhatian khusus pada kita, debu-debu kecil di bumi ini. Dari sekian banyak planet, asteroid, dan nebula di luar sana, kenapa ya Dia peduli sama kita? Cuma setitik debu yang tak terlihat jika dibandingkan dengan luasnya jagat raya. Tapi, rupanya, Tuhan gak main-main, Dia gak cuma menciptakan, tapi juga mengatur segalanya. Aturannya mulai dari, jangan main musik, jangan gambar hewan, hingga, jangan umbar rambut di depan umum. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa Tuhan, Sang Pencipta miliaran galaksi, harus peduli dengan apa yang Anda lakukan di bumi? Di tengah kehampaan kosmos yang tak terhingga, dengan bintang-bintang yang berjarak jutaan tahun cahaya, di mana planet-planet lahir dan mati tanpa satupun makhluk menyaksikan, Tuhan rupanya memilih untuk fokus pada, apakah Anda sedang mendengarkan musik, melukis hewan, atau mengumbar rambut di depan umum. Bayangkan, di suatu sudut tak terlihat dari jagat raya, di planet kecil bernama Bumi, ada manusia-manusia mungil, yang disuruh menjalankan aturan ketat, tentang apa yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Tuhan, yang telah menciptakan seluruh hukum fisika yang mengatur ekspansi alam semesta, ternyata juga sangat peduli untuk memberi hukuman pada Anda, jika Anda berani melanggar salah satu dari aturannya yang absurd, mulai dari menyembah berhala hingga memperlihatkan rambut. Tapi, tunggu dulu. Kita ini siapa sih? Hanya debu kosmik yang tak signifikan, di tengah kekekalan waktu dan ruang. Apakah Tuhan yang Maha Agung benar-benar punya waktu dan energi, untuk memantau setiap detik kehidupan kita? Kalau kita tak tahu apa-apa soal realitasnya, kenapa harus dihukum? Mungkin Tuhan memang sangat sensitif dengan perilaku para debu-debu kecil ini. Ketika kita berbicara tentang jagat raya, kita membayangkan sesuatu yang benar-benar tidak terjangkau oleh pemahaman manusia. Alam semesta yang kita ketahui, terbentang hingga 93 miliar tahun cahaya, dengan triliunan bintang dan galaksi, serta planet-planet yang berputar dalam harmoni fisika yang sangat rumit. Di dalam skema kosmik ini, bumi hanyalah sebuah titik kecil, yang berputar mengelilingi bintang biasa, matahari, di salah satu dari miliaran galaksi. Untuk memberi gambaran seberapa kecil bumi, bayangkan Anda berdiri di tepi pantai, mengamati sebutir pasir di tangan Anda. Di atas sana, di angkasa luas, bumi kira-kira sama kecilnya dibandingkan dengan seluruh alam semesta, bahkan mungkin lebih kecil lagi. Dan kita, manusia yang hidup di atasnya, hanyalah bagian terkecil dari debu kosmik ini. Jumlah manusia di bumi saat ini sekitar 8 miliar jiwa. Itu terdengar banyak, tetapi dalam skala kosmis, kita nyaris tidak ada. Kita tidak terlihat. Kita tidak terdeteksi. Sebuah ledakan bintang di galaksi tetangga, mungkin lebih menghebohkan dalam jagat raya ini, dibandingkan dengan seluruh sejarah peradaban manusia. Nah, disinilah timbul pertanyaan besar, mengapa Tuhan, Pencipta alam semesta yang sedemikian luas dan misterius, peduli dengan manusia, makhluk yang nyaris tak terlihat dalam perspektif kosmik? Apakah kita benar-benar sepenting itu di mata Tuhan, sampai-sampai segala tindakan kita, mulai dari apa yang kita pakai hingga apa yang kita sembah, harus diawasi begitu ketat? Ini membawa kita pada kontras yang mencolok. Di satu sisi, Tuhan menciptakan alam semesta dengan segala keajaibannya. Namun, di sisi lain, Tuhan ini juga begitu peduli, apakah kita melanggar peraturan kecil-kecilan di bumi, seperti bermain musik atau menggambar hewan. Di mana letak pentingnya kita di tengah semua ini? Seolah-olah manusia, dengan segala keterbatasannya,
adalah pusat perhatian dalam alam semesta yang begitu luas. Seolah-olah ada yang sangat istimewa tentang kita, meskipun secara fisik, kita hanyalah sebutir debu kecil, yang berputar-putar dalam waktu yang singkat, di dalam hamparan ruang yang tak bertepi. Logikanya menjadi kabur di sini, bagaimana mungkin makhluk kecil seperti kita dianggap begitu penting dalam rencana agung Tuhan yang mencakup triliunan galaksi dan miliaran planet lainnya. Apakah mungkin ada sesuatu yang istimewa dari kita, atau kita hanya salah menafsirkan peran kita di alam semesta ini? Atau, mungkin ini hanyalah salah satu ironi terbesar dalam keberadaan kita, bahwa Tuhan yang begitu besar, begitu berkuasa, bisa terusik oleh apa yang kita lakukan di planet kecil kita ini. Musik dan seni adalah dua bentuk ekspresi paling mendasar, yang telah ada sejak awal peradaban manusia. Musik menggambarkan emosi, budaya, dan kreativitas manusia. Di sisi lain, seni visual, termasuk menggambar makhluk hidup, telah menjadi medium untuk merekam sejarah, memuja keindahan alam, hingga memahami dunia melalui imajinasi. Namun, dalam beberapa ajaran agama, tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran berat. Alasan teologis yang sering diungkapkan adalah bahwa musik bisa menyesatkan, membangkitkan nafsu, dan membawa manusia jauh dari Tuhan. Begitu pula menggambar makhluk hidup, dianggap meniru tindakan penciptaan Tuhan, yang bagi sebagian orang, dianggap sebagai bentuk pemberontakan. Namun, disinilah muncul keanehan, mengapa Tuhan yang Maha Besar, yang menciptakan galaksi dan hukum alam semesta, bisa merasa terganggu oleh sesuatu yang sekecil ini. Bukankah ekspresi kreatif manusia adalah bagian dari naluri yang diberikan oleh Tuhan sendiri? Mengapa mengekspresikan diri lewat seni, yang pada dasarnya tidak merugikan siapapun, harus dianggap sebagai pelanggaran serius? Larangan ini terasa, seolah-olah Tuhan melarang kebebasan berpikir dan berkreativitas, sesuatu yang justru menjadi fondasi dari kemajuan budaya dan peradaban manusia. Kalau manusia diberikan kemampuan untuk mencipta, bukankah itu seharusnya dirayakan sebagai bagian dari keajaiban akal budi, bukan justru dihambat dengan larangan-larangan kaku? Salah satu aturan yang sering dijumpai adalah soal cara berpakaian, khususnya bagi perempuan. Dalam beberapa tradisi agama, perempuan diharuskan menutup seluruh tubuh mereka, termasuk rambut, ketika berada di tempat umum. Alasan yang sering diajukan adalah untuk menjaga kesucian dan martabat, menghindari godaan, dan sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Tapi apakah benar, Tuhan yang Maha Agung peduli sedemikian rupa tentang rambut manusia? Rambut, sesuatu yang tumbuh secara alami di kepala setiap orang, menjadi objek aturan ketat, yang harus dijaga dengan saksama. Jika kita memikirkan Tuhan yang menciptakan segala hal, mulai dari supernova hingga siklus kehidupan yang rumit, tampaknya sulit untuk percaya bahwa Dia juga merasa penting untuk mengawasi apakah rambut seseorang terlihat di depan umum atau tidak. Aturan semacam ini terasa sangat membatasi kebebasan individu, seolah-olah Tuhan lebih tertarik pada tampilan luar manusia daripada esensi batin mereka. Bukankah lebih masuk akal bahwa Tuhan yang Maha Mengetahui akan lebih peduli pada moralitas, integritas, dan perilaku manusia daripada pada bagaimana mereka memilih untuk menata rambut atau mengenakan pakaian? Tuhan sering digambarkan sebagai Maha Pemurah dan Pemaaf, penuh cinta dan kasih sayang. Namun, banyak aturan dalam agama yang tampak sangat sempit, kaku, dan menghukum setiap bentuk penyimpangan dari norma yang ditetapkan. Larangan-larangan yang spesifik ini, seperti tidak boleh menggambar, tidak boleh bermain musik, atau tidak boleh menunjukkan rambut,
membatasi kebebasan ekspresi manusia dalam hal-hal yang sebetulnya kecil dan tidak berdampak negatif pada orang lain. Ini menimbulkan pertanyaan yang serius, mengapa Tuhan yang Maha Pengasih menciptakan aturan yang tampaknya sangat remeh, dan bahkan memberikan ancaman hukuman pedih bagi mereka yang melanggarnya? Jika Tuhan adalah sumber kebebasan sejati, mengapa banyak aturan agama tampaknya menekan kebebasan manusia dalam mengekspresikan diri mereka? Bagi makhluk yang diciptakan dengan akal dan kreativitas, ruang untuk eksplorasi dan kebebasan adalah esensial. Tanpa kebebasan berekspresi, manusia menjadi terkungkung, dan potensi penuh mereka terhambat. Ironisnya, di dunia yang diciptakan Tuhan yang luas dan penuh misteri, manusia malah diberi aturan-aturan yang seringkali terasa mengekang pada level individu. Salah satu konsep yang sering muncul dalam ajaran agama adalah bahwa Tuhan merasa tersinggung atau marah ketika manusia membuat dan menyembah berhala. Dalam banyak narasi religius, penyembahan berhala adalah salah satu dosa besar yang dihukum dengan sangat keras. Manusia dianggap bersalah karena memberikan penghormatan kepada sesuatu yang selain Tuhan, padahal mereka seharusnya tahu bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang layak disembah. Namun, disinilah paradoks besar muncul. Tuhan digambarkan sebagai entitas yang maha besar, maha mengetahui, dan maha kuasa. Dalam kebesarannya yang tak terbatas, mengapa Dia bisa tersinggung oleh tindakan manusia yang jelas-jelas terbatas dalam pengetahuan dan pemahaman mereka? Bukankah manusia adalah makhluk yang penuh ketidaktahuan, yang seringkali tidak memahami realitas sejati dari alam semesta dan Tuhan itu sendiri? Apakah adil jika manusia, yang berada dalam ketidakpastian dan kebingungan, dihukum keras hanya karena mereka membuat kesalahan dalam menyembah? Penyembahan berhala mungkin merupakan hasil dari ketidaktahuan manusia, atau upaya mereka untuk memahami dunia yang mereka tidak mengerti sepenuhnya. Daripada melihat tindakan ini sebagai pemberontakan atau penghinaan, bukankah lebih logis bagi Tuhan yang Maha Bijaksana untuk menganggapnya sebagai bentuk pencarian, sebuah usaha manusia untuk terhubung dengan sesuatu yang lebih besar? Tindakan menghukum manusia karena penyembahan yang salah tampaknya lebih mencerminkan sifat ego yang sangat sensitif, daripada kebijaksanaan ilahi yang seharusnya penuh dengan pengertian. Mari kita bayangkan sebuah analogi yang menarik, hubungan antara manusia dan semut. Di dunia ini, manusia adalah makhluk yang jauh lebih cerdas dan kuat dibandingkan semut. Semut, dalam perspektif kita, hanyalah makhluk kecil yang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Coba bayangkan, kamu berjalan melewati sarang semut, dan melihat mereka sibuk mengurus urusan persemutan. Ada yang membangun sarang, bikin jalan, ada yang sibuk nyari makanan, ada yang hanya duduk santai. Tapi apakah kamu berhenti sejenak dan mikir, "Wah, semut-semut ini nggak ikut aturan saya. Saya harus hukum mereka." Enggak. Kamu pasti akan tertawa dan melanjutkan harimu. Semut-semut itu nggak punya dampak pada ego atau eksistensimu. Ketika kita melihat semut-semut berjalan di halaman atau di dalam rumah, apakah kita merasa tersinggung oleh perilaku mereka? Apakah kita marah ketika semut membuat koloni atau menolak untuk mengikuti aturan manusia? Tentu saja tidak. Sebagian besar dari kita bahkan tidak memperhatikan apa yang dilakukan semut-semut ini. Semut adalah makhluk kecil yang tidak memiliki dampak pada kehidupan kita sehari-hari, dan kita cenderung acuh tak acuh terhadap keberadaan mereka. Sekarang, jika kita bandingkan situasi ini dengan cara Tuhan memandang manusia, kita melihat sebuah paradoks yang menarik. Jika Tuhan benar-benar maha besar,
Mengapa perilaku manusia yang ibaratnya seperti semut di alam semesta ini bisa membuatnya tersinggung? Jika manusia menyembah berhala, mengapa Tuhan, yang berada jauh di atas segala yang fana, tidak bisa bersikap acuh tak acuh seperti manusia terhadap semut? Mengapa Tuhan harus marah atau merasa terancam oleh perilaku manusia, yang dalam skala kosmis, sama sekali tidak penting? Analoginya jelas, manusia tidak peduli pada apa yang semut lakukan, karena perilaku semut tidak relevan bagi eksistensi manusia. Jadi, jika Tuhan begitu maha kuasa dan tidak terbatas, mengapa tindakan kecil manusia bisa menimbulkan respons yang begitu keras dan penuh kemarahan? Dalam analogi ini, tindakan Tuhan yang menghukum manusia karena kesalahan kecil seperti penyembahan berhala, atau bahkan pelanggaran aturan lainnya, menjadi sulit dipahami. Jika manusia dapat bersikap acuh terhadap makhluk yang jauh lebih rendah seperti semut, mengapa Tuhan tidak bisa bersikap sama terhadap manusia? Kenapa perilaku kecil kita begitu besar di mata Tuhan, yang seharusnya maha tinggi dan maha tidak terbatas? Manusia, sebagai makhluk terbatas, tidak memiliki pengetahuan penuh tentang realitas tertinggi. Kita lahir tanpa pemahaman mendalam tentang alam semesta, asal-usul keberadaan, atau kebenaran mutlak. Dari sudut pandang eksistensial, kita adalah makhluk yang terus-menerus mencari jawaban di tengah ketidakpastian. Dalam proses mencari kebenaran, kita melakukan kesalahan, membuat asumsi yang salah, dan bahkan bisa menyimpang jauh dari jalur yang seharusnya. Namun, ini bukan karena kita berniat buruk, melainkan karena kita terbatas dalam pengetahuan dan pemahaman kita. Tuhan sepertinya sangat tersinggung ketika manusia, si makhluk debu ini, bikin berhala dari kayu dan batu lalu menyembahnya. Tentu, mereka manusia bodoh yang tidak tahu realitas sebenarnya. Tuhan, yang tak terbatas pengetahuannya, masa nggak sabar ngadepin manusia yang jelas-jelas terbatas? Di sini muncul pertanyaan mendasar, mengapa Tuhan, yang menciptakan kita dengan segala keterbatasan ini, menghukum ketidaktahuan kita? Jika Tuhan maha mengetahui dan maha bijaksana, pastinya Dia memahami bahwa manusia tidak sepenuhnya mengetahui atau memahami realitas tertinggi. Keberadaan yang terbatas pada waktu, ruang, dan pemikiran, membuat manusia rentan terhadap kesalahan, dalam memutuskan apa yang benar atau salah. Ketidaktahuan ini bukanlah pilihan, melainkan keadaan alami dari keterbatasan kita sebagai makhluk ciptaan. Jadi, apakah adil bagi Tuhan untuk menghukum manusia, karena ketidaktahuan yang tidak bisa mereka hindari? Jika manusia tidak tahu atau tidak mampu memahami sepenuhnya, bagaimana mereka bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan dalam pencarian kebenaran? Menghukum manusia karena kesalahan yang lahir dari keterbatasan, tampaknya bertentangan dengan prinsip keadilan yang seharusnya mendasari Tuhan yang Maha Pengasih. Di banyak ajaran agama, Tuhan digambarkan sebagai Maha Pengampun, tetapi juga digambarkan sebagai yang akan memberikan hukuman abadi bagi mereka yang tidak taat atau melakukan dosa tertentu. Di sini muncul ketegangan antara konsep pengampunan dan penghukuman kekal. Apakah logis jika ketidaktahuan manusia yang terbatas dihukum dengan penderitaan yang abadi? Penghukuman abadi terasa sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan sifat dasar manusia yang fana, yang hidupnya hanya berlangsung sekejap dalam skema kosmik. Manusia mungkin melakukan kesalahan selama 70 atau 80 tahun hidup mereka di bumi, tetapi mengapa hukuman untuk kesalahan ini harus berlangsung selamanya? Dalam pandangan logis, hukuman kekal untuk kesalahan yang terbatas dalam waktu dan ruang ini tampak sangat tidak seimbang. Jika Tuhan benar-benar Maha Pengampun, mengapa hukuman kekal menjadi bagian dari rancangannya?
Pengampunan seharusnya menjadi solusi yang lebih masuk akal dan manusiawi untuk makhluk yang jelas-jelas memiliki keterbatasan dalam memahami dan mengikuti jalan yang benar. Lagi pula, kesalahan manusia seringkali bukan akibat dari pemberontakan yang disengaja, melainkan dari kebingungan, ketidaktahuan, atau keterbatasan dalam memahami apa yang sebenarnya diinginkan Tuhan. Penghukuman abadi mencerminkan keadilan ilahi yang sama sekali tidak adil, di mana kesalahan kecil dalam hidup yang singkat dapat menyebabkan penderitaan tanpa akhir. Dalam dunia manusia, hukuman yang sesuai biasanya diukur berdasarkan besarnya pelanggaran. Jadi, mengapa dalam skema ilahi, kesalahan kecil bisa dihukum dengan siksaan abadi? Bukankah ini lebih mencerminkan konsep balas dendam daripada keadilan dan belas kasih? Jika Tuhan adalah sumber segala kebijaksanaan dan cinta, maka seharusnya Dia lebih memahami dan memaafkan kesalahan yang dibuat oleh makhluk yang Dia ciptakan dengan segala keterbatasannya. Sejak zaman purba, manusia selalu mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan besar tentang asal-usul, makna hidup, dan keberadaan Tuhan. Dalam perjalanan pencarian ini, ada figur-figur yang muncul dan mengaku sebagai nabi, orang-orang yang mengklaim mampu berkomunikasi langsung dengan Tuhan, pencipta jagat raya. Mereka mengklaim bahwa mereka menerima pesan-pesan ilahi yang berisi aturan-aturan tertentu, yang kemudian mereka sampaikan kepada umat manusia sebagai panduan hidup. Namun, muncul pertanyaan mendasar, siapa yang bisa membuktikan klaim mereka ini? Ketika seorang individu mengaku telah berbicara dengan Tuhan dan membawa pesannya, klaim ini berada di luar pengalaman dan pemahaman manusia pada umumnya. Komunikasi dengan entitas yang transenden dan maha kuasa adalah sesuatu yang tidak bisa diverifikasi dengan alat atau metode ilmiah. Wahyu ilahi, menurut definisinya, adalah pengalaman personal dan supranatural yang hanya bisa dirasakan oleh orang yang mengalaminya. Dalam konteks ini, muncul kesulitan besar, siapa yang bisa menjamin kebenaran klaim seorang nabi? Mengingat manusia terbatas dalam kemampuan mereka memahami alam semesta dan realitas tertinggi, tidak ada cara yang benar-benar objektif untuk memverifikasi apakah pesan yang disampaikan oleh nabi benar-benar datang dari Tuhan. Apa yang ditawarkan oleh nabi adalah keyakinan, bukan bukti. Dan keyakinan, meskipun bisa memotivasi orang untuk berbuat baik, atau menjalani kehidupan dengan lebih bermakna, tetap merupakan sesuatu yang subjektif dan rentan terhadap manipulasi. Sejarah penuh dengan contoh orang-orang yang mengaku sebagai nabi, membawa pesan dari Tuhan, namun kemudian terbukti berbohong, atau menggunakan klaim mereka untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa Tuhan, yang Maha Mengetahui, membiarkan ada begitu banyak klaim palsu dan manipulasi dalam nama-Nya? Jika manusia begitu rentan terhadap tipu daya, bagaimana mereka bisa membedakan nabi yang sejati dari yang palsu? Atau mungkin mereka semua palsu? Tak ada yang bisa menjamin bahwa ajaran para nabi memang benar-benar pesan dari Tuhan Pencipta jagat raya. Kita bahkan gak bisa memastikan, apakah tetangga sebelah beneran bayar pajak atau enggak, apalagi klaim supernatural. Nabi-nabi ini, dengan kemampuan komunikasi yang luar biasa, bisa saja hanya halu, atau menipu untuk menjalankan misi pribadi atau politik. Ada kelompok manusia yang secara alami skeptis terhadap klaim-klaim yang tidak bisa diverifikasi atau dibuktikan. Mereka bukanlah orang jahat atau berniat melawan Tuhan, tetapi mereka memilih untuk mempertanyakan keabsahan klaim-klaim tersebut. Skeptisisme mereka didorong oleh pemikiran rasional, bahwa siapapun bisa mengaku sebagai nabi, dan tidak ada cara pasti untuk membuktikan klaim mereka.
Mengingat sejarah yang mencatat begitu banyak penipuan dan manipulasi dalam nama agama, keraguan mereka tampaknya wajar dan masuk akal. Mereka tidak menolak Tuhan, mereka hanya menolak untuk langsung mempercayai bahwa seorang individu tertentu benar-benar membawa pesan dari Tuhan, tanpa bukti yang bisa diandalkan. Bagi mereka, keyakinan buta tanpa pertanyaan bukanlah cara terbaik untuk mendekati realitas yang begitu kompleks. Dalam dunia yang penuh dengan penipuan, klaim kenabian tampak terlalu sulit untuk diterima begitu saja tanpa bukti. Namun, ajaran agama tertentu menyatakan bahwa tidak mempercayai nabi atau pesan yang disampaikan oleh nabi bisa mengarah pada hukuman berat, bahkan di kehidupan setelah mati. Apakah adil bagi Tuhan yang Maha Pengasih untuk menghukum kelompok skeptis ini hanya karena mereka ragu akan kebenaran pesan dari nabi? Dari sudut pandang mereka, keraguan ini bukanlah bentuk pemberontakan terhadap Tuhan, melainkan bentuk perlindungan diri dari klaim yang berpotensi salah atau menipu. Pertanyaan ini menyinggung konsep keadilan Tuhan. Jika Tuhan memang Maha Adil, apakah masuk akal untuk menghukum seseorang yang menggunakan akal sehat dan skeptisisme untuk menilai klaim-klaim kenabian yang tidak bisa diverifikasi? Bukankah skeptisisme adalah bagian dari naluri manusia yang diberikan oleh Tuhan sendiri, bagian dari dorongan untuk mencari kebenaran dan menghindari kesalahan? Skeptis bukan berarti menolak Tuhan. Banyak dari mereka yang skeptis terhadap klaim kenabian, tetap percaya pada konsep Tuhan, tetapi mereka tidak serta-merta percaya pada perantara-perantara yang mengaku membawa pesan darinya. Mereka mempertanyakan, apakah manusia yang terbatas ini benar-benar bisa dipercaya untuk menyampaikan kebenaran ilahi tanpa distorsi, interpretasi, atau bahkan manipulasi? Atau, apakah Tuhan yang begitu maha tinggi, benar-benar perlu untuk menyampaikan keinginannya, melalui manusia-manusia tertentu yang dianggap nabi? Jika Tuhan menciptakan manusia dengan akal budi untuk berpikir kritis, mengapa Dia harus menghukum mereka karena menggunakan akal itu, untuk mempertanyakan sesuatu yang tidak bisa dibuktikan? Bukankah lebih logis bagi Tuhan untuk menghargai pencarian kebenaran yang jujur dan tulus, termasuk skeptisisme, daripada menghukum mereka yang memilih untuk tidak percaya tanpa bukti yang kuat? Dalam hal ini, pertanyaan tentang keadilan Tuhan menjadi sangat penting. Bagaimana mungkin hukuman yang berat, bahkan kekal, diberikan kepada seseorang yang hanya menjalankan pemikiran kritis, yang tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendukung klaim kenabian? Ini adalah dilema yang tidak mudah dijawab, dan menantang konsep tradisional tentang keadilan ilahi. Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam perdebatan teologis adalah, mengapa Tuhan yang Maha Tinggi, dengan segala kebesaran dan kekuasaannya, merasa perlu untuk disembah oleh makhluk sekecil manusia? Tuhan yang menciptakan miliaran galaksi dan mengatur hukum-hukum alam yang rumit, tampaknya berada pada skala eksistensi yang begitu jauh melampaui apa yang bisa dipahami oleh manusia. Jika dibandingkan dengan semut di hadapan manusia, manusia bahkan lebih kecil dari itu di hadapan Tuhan. Lalu, apakah pentingnya penyembahan makhluk kecil seperti manusia bagi Tuhan yang begitu besar? Dari perspektif skeptis, mungkin terlihat aneh bahwa Tuhan yang Maha Kuasa memerlukan pengakuan dari makhluknya. Jika Tuhan adalah sumber segala yang ada, tanpa kekurangan, maka mengapa penyembahan manusia penting? Apakah mungkin Tuhan memiliki kebutuhan emosional untuk diakui atau dipuja? Jika demikian, ini tampak kontradiktif dengan sifat Tuhan yang digambarkan sebagai sempurna dan tidak membutuhkan apapun. Lebih jauh lagi, dari sudut pandang rasional, jika manusia adalah makhluk kecil dan lemah di hadapan jagat raya yang luas,
seharusnya keberadaan kita tidak terlalu signifikan bagi Tuhan. Mengapa Tuhan begitu peduli, apakah manusia menyembahnya atau tidak? Bukankah menyembah atau tidak menyembah Tuhan seharusnya tidak mengubah apapun baginya, mengingat skalanya yang begitu luar biasa besar? Jika kita membayangkan Tuhan sebagai entitas yang maha tinggi, dan jauh di atas segala ego atau kebutuhan manusiawi, maka kesan yang muncul adalah bahwa penyembahan seharusnya tidak diperlukan. Tuhan seharusnya berada di luar keinginan untuk dipuja atau diakui. Namun, dalam banyak tradisi agama, gagal untuk menyembah Tuhan dianggap sebagai dosa besar yang bisa mendatangkan hukuman berat, menimbulkan pertanyaan, apakah Tuhan yang maha tinggi memiliki ego yang begitu sensitif, hingga mengharuskan makhluknya untuk memujanya secara terus-menerus? Jika manusia diciptakan dengan kehendak bebas, kebebasan untuk memilih jalan hidup, untuk berpikir, dan bertindak sesuai dengan keputusan pribadi, lalu mengapa Tuhan tampaknya tidak memberikan kelonggaran bagi manusia yang memilih jalan berbeda, misalnya, tidak menyembah Tuhan atau mengikuti agama tertentu? Dalam beberapa tradisi agama, manusia diberi kebebasan untuk memilih, tetapi kebebasan ini datang dengan ancaman hukuman abadi jika mereka memilih jalan yang salah. Di mana letak keadilan Tuhan dalam hal ini? Ini menimbulkan paradoks, jika manusia benar-benar bebas, maka seharusnya mereka tidak dihukum karena menggunakan kebebasan itu. Namun, jika Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas, tetapi tetap menuntut ketaatan tanpa syarat, maka tampaknya kebebasan ini hanyalah ilusi. Dalam kerangka berpikir ini, kehendak bebas diberikan kepada manusia, tetapi mereka dihukum jika menggunakan kebebasan tersebut untuk tidak menyembah atau mengikuti aturan Tuhan. Ini menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha adil menghukum manusia karena menggunakan anugerah kebebasan yang diberikannya sendiri? Jika kebebasan itu tulus, maka pilihan untuk tidak menyembah Tuhan atau untuk memilih jalan yang berbeda, seharusnya diterima sebagai salah satu dari banyak kemungkinan yang sah. Jika kebebasan tidak dihargai dan setiap pelanggaran dihukum, maka apa gunanya kebebasan itu sejak awal? Dalam konteks ini, hukuman bagi manusia yang memilih untuk tidak menyembah Tuhan, atau yang ragu terhadap pesan kenabian, tampak tidak sejalan dengan konsep kebebasan yang seringkali diklaim sebagai anugerah Tuhan. Kebebasan, dalam arti yang sebenarnya, berarti kebebasan untuk memilih tanpa takut akan konsekuensi yang terlalu berat. Jika tidak, maka kebebasan itu sendiri menjadi tak lebih dari jebakan. Dari perspektif filosofis, jika Tuhan memang memberikan manusia kebebasan untuk memilih, maka pilihan-pilihan yang berbeda, termasuk pilihan untuk tidak menyembah atau mengikuti Tuhan, seharusnya dianggap sebagai bagian dari anugerah kebebasan itu. Tetapi dalam banyak ajaran agama, kebebasan ini dibatasi oleh ancaman hukuman bagi mereka yang tidak mengikuti jalan yang ditetapkan. Mengapa kebebasan itu begitu dibatasi? Apakah kebebasan yang diberikan benar-benar kebebasan jika diikuti oleh ancaman hukuman yang berat? Manusia, dengan segala keterbatasan mereka, diharapkan untuk menyembah dan menaati Tuhan yang benar, dan jika tidak, mereka akan dihukum dengan hukuman yang tampaknya tidak sebanding dengan dosa yang dilakukan. Apakah wajar bagi Tuhan yang maha adil dan maha pengasih untuk menghukum manusia dengan cara ini? Dalam banyak tradisi agama, Tuhan tidak hanya mengatur eksistensi yang luas dan abstrak, tetapi juga memberikan aturan-aturan yang sangat spesifik untuk kehidupan manusia sehari-hari. Aturan-aturan ini seringkali mencakup hal-hal yang terlihat kecil dan tidak relevan dalam skala kosmis, seperti cara berpakaian,
jenis makanan yang boleh dimakan, perilaku seksual, cara beribadah, hingga larangan terhadap mendengarkan musik atau menggambar makhluk hidup. Pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan, yang menciptakan hukum-hukum alam dan eksistensi yang begitu rumit, merasa perlu untuk mengatur hal-hal kecil dalam kehidupan manusia? Apakah Tuhan yang mengendalikan gravitasi, cahaya, dan ruang waktu, benar-benar memiliki kepentingan dalam cara manusia memotong rambut mereka, atau tata cara bagaimana mereka berdoa? Ini menciptakan semacam paradoks skala. Aturan-aturan ini tampak tidak sebanding dengan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Dari perspektif manusia, aturan-aturan ini seringkali tampak sepele. Seberapa besar dampaknya bagi Tuhan jika manusia melanggar aturan-aturan kecil ini? Misalnya, jika seseorang mendengarkan musik atau tidak menutup rambutnya, apakah itu benar-benar memengaruhi kedudukan Tuhan yang Maha Tinggi? Sulit membayangkan bahwa tindakan kecil dari makhluk yang begitu kecil ini memiliki pengaruh besar pada Tuhan yang menciptakan jagat raya yang begitu luas. Ada juga pertanyaan tentang motivasi di balik aturan-aturan tersebut. Apakah aturan-aturan ini dibuat untuk kepentingan manusia sendiri, atau untuk kepentingan Tuhan? Jika Tuhan adalah entitas yang maha sempurna, tidak ada apapun yang bisa menambah atau mengurangi kesempurnaannya, termasuk kepatuhan atau ketidakpatuhan manusia terhadap aturan-aturan kecil ini. Maka, mungkin aturan-aturan ini lebih bersifat instruksi pedagogis, untuk mengarahkan manusia agar menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun, tetap saja, dari perspektif skeptis, banyak dari aturan tersebut tampak terlampau remeh, untuk berasal dari entitas sebesar Tuhan. Apakah Tuhan yang Maha Besar dan tidak terbatas, betul-betul peduli dengan perilaku-perilaku kecil manusia sehari-hari? Apakah aturan-aturan detail ini benar-benar berasal dari Tuhan yang Maha Tinggi, atau hanya refleksi dari interpretasi manusia atas apa yang mereka kira sebagai kehendak Tuhan? Manusia, sebagai makhluk kecil di jagat raya yang begitu luas, seringkali dipandang sebagai pusat perhatian dalam banyak ajaran agama. Meski ada miliaran galaksi, bintang, dan keajaiban alam lainnya, manusia tetap diyakini memiliki tempat khusus di mata Tuhan. Ini tentu menjadi tanda tanya, mengapa manusia, yang tidak lebih dari setitik debu dalam skala alam semesta, terus dipandang penting di mata Tuhan. Apakah manusia memang benar-benar istimewa, dibandingkan dengan ciptaan Tuhan lainnya? Bahkan kita juga tidak pernah mendengar, bahwa berbagai spesies hewan, juga dituntut ini itu dengan aturan Tuhan. Ketika kita melihat betapa besar dan kompleks alam semesta ini, mulai dari skala kosmik hingga subatomik, pertanyaan ini semakin mendalam. Alam semesta begitu penuh dengan misteri yang belum terpecahkan, dengan hukum-hukum fisika yang berjalan dengan elegan, tanpa perlu intervensi langsung dari Tuhan. Namun, dalam ajaran-ajaran agama, manusia tampaknya tetap menjadi fokus perhatian Tuhan. Apakah peran manusia dalam alam semesta ini benar-benar seistimewa itu? Atau mungkin manusia hanya menganggap dirinya lebih penting daripada yang sebenarnya? Dalam konteks ini, pertanyaan-pertanyaan filosofis dan skeptis tentang hubungan manusia dengan Tuhan menjadi relevan. Jika manusia hanyalah satu dari banyak makhluk di alam semesta, mengapa aturan-aturan Tuhan terasa begitu berat dan detail terhadap mereka? Mengapa Tuhan begitu memfokuskan perhatian pada satu spesies kecil ini? Dalam perdebatan mengenai aturan-aturan Tuhan yang sangat spesifik, ada satu kesimpulan yang bisa ditarik, mungkin aturan-aturan ini lebih mencerminkan kebutuhan ego manusia sendiri, bukan Tuhan yang Maha Agung. Mungkin manusia, dengan segala keterbatasannya,
merasa perlu mengatur dirinya sendiri dengan klaim aturan dari Tuhan untuk memberikan arti pada keberadaan mereka. Karena pada akhirnya, siapa yang sebenarnya membutuhkan penyembahan dan pengakuan ini, Tuhan atau manusia itu sendiri? Manusia cenderung menciptakan makna di dunia yang penuh ketidakpastian. Dengan mendefinisikan aturan-aturan ketuhanan, manusia merasa bahwa mereka memiliki arah, kontrol, dan tujuan dalam hidup. Jika Tuhan memang Maha Kuasa, Maha Besar, dan tak terbatas, aturan-aturan kecil ini tampak seperti upaya manusia untuk memberi kerangka pada hubungan mereka dengan Tuhan, bukan kebutuhan Tuhan itu sendiri. Apakah mungkin aturan-aturan ini adalah produk dari kebutuhan manusia akan keteraturan dan ketertiban, ketimbang kebutuhan Tuhan akan penyembahan dan ketaatan? Dengan demikian, penutup dari perdebatan ini terletak pada pertanyaan yang lebih besar. Apakah Tuhan benar-benar membutuhkan penyembahan dan aturan-aturan ini, ataukah ini hanyalah refleksi dari keinginan manusia untuk menemukan arti dalam semesta yang begitu luas? Jika Tuhan ada, Dia tentu jauh lebih besar dari kebutuhan egois. Mungkin, pada akhirnya, aturan-aturan ini lebih berbicara tentang ketakutan, keterbatasan, dan pencarian makna manusia dalam menghadapi ketidakpastian eksistensi.